Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi fattahil mannan dzil fadli wal ihsan alladzi faddala al-islam ala sairil adyan wa maha bi rasulihi ibadatal awthan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal mustafa khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kami benar-benar mohon maaf hari ini terlambat untuk hadir, dan rasanya di antara dosa terbesar Ustadz itu sering terlambat. Jadi kalau sehari itu ada 3 majelis, di majelis yang pertama terlambat, akhirnya nambah waktu, datang ke majelis yang kedua terlambat lagi. Jadi mudah-mudahan sebelum sakaratul maut itu dimaafkan oleh para jamaah dosa terlambatnya. Insya Allah hari ini kita akan mengkaji firman Allah dalam surat An-Nur ayat 19. An-Nur ayat 19. Intinya ayat ini membahas tentang dosa mengulik-ulik itu apa Bu ya, bahasa Indonesia yang resmi ya? Mengorek-ngorek aib orang, kemudian membicarakan, mengorek-ngorek dan membicarakan aib. Intinya ini mencari-cari. Jadi mencari-cari dan membicarakan aib. Ini yang dibahas dalam surat An-Nur ayat 19. Dan ini kami rasa tema ini sangat penting karena sekarang ini diantara sebab rusaknya umat dan bangsa ini. Orang itu sudah nggak punya malu untuk tentang aib dirinya. Orang itu sudah nggak bisa menahan, nggak punya malu ngomongin aib pasangannya. Kemudian juga sampai pada aib orang lain. Jadi ini yang dibahas dalam surat An-Nur ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yuhibbuna antasi'al fahisha. Sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yuhibbuna yang senang, yang suka, antasi'al fahisha, menyebarkan aib, menyebarkan keburukan yang keji. Filladzina amanu, dalam kalangan orang-orang yang beriman. Apa peringatan Allah? Lahum adzabun alimum fid dunya wal akhirah. Maka orang-orang yang suka mencari-cari, menyebarkan aib yang sangat keji itu pada kalangan orang-orang yang beriman, terhadap kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi ini yang Allah firmankan di surat An-Nur ayat 19. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di potongan yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yuhibbuna antasi'al fahisha. Sesungguhnya orang-orang yang suka, yang senang mencari-cari, menyebarkan aib. Maka kemudian yang kita paham dari kitab-kitab tafsir bahwa apa yang dimaksud dengan fahisyah, apa yang dimaksud dengan kandungan ayat ini, An-Nur ayat 19. Para ulama, saya menggunakan 7 kitab tafsir, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Qurtubi,
ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir Bahrul Muhit karya Al-Allamah Abu Hayyan, ada tafsir Zadul Masir dan seterusnya. Para ulama dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan maksud dengan menyebarkan atau mencari-cari aib yang keji dalam ayat ini ada dua pembagian besar. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan aib yang sangat keji, berita bohong yang keji itu, ini terkait dengan hadisul ifki. Hadisul ifki itu kabar bohong, fitnah yang sangat keji ketika Ummul Mukminin, istri Rasulullah, itu difitnah selingkuh, Pak. Difitnah selingkuh. Jadi mengapa misalnya dalam tafsir Al-Bahrul Muhit, dalam tafsir Zadul Masir dan seterusnya ini dikaitkan dengan hadisul ifki ketika Ummul Mukminin itu difitnah selingkuh dengan seorang sahabat, karena dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi yang kita kaji ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, An-Nur ayat 19. Di antara cara memahami Al-Quran yang terbaik itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan, dengan kronologi yang disampaikan oleh para sahabat. Karena para sahabat itu yang menyaksikan langsung proses turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita baca An-Nur ayat 19, kita kaitkan dengan An-Nur dengan ayat sebelumnya. Misalnya An-Nur ayat 11 dan An-Nur dan setelahnya An-Nur ayat 22. Jadi yang kita kaji ini adalah An-Nur ayat 19. Kenapa dikaitkan dengan fitnah hadisul ifki, berita bohong yang sangat keji, Ummul Mukminin difitnah selingkuh dengan sahabat? Karena dikaitkan dengan An-Nur. Ini An-Nurnya saya tulis pakai Arab saja, karena kalau ditulis pakai Latin itu lebih panjang, Bu. Dan An-Nur ayat 22. Mohon di antara Bapak Ibu ada yang berkenan membacakan terjemahannya. Di An-Nur ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina ja'u bil ifki. Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan berita bohong yang keji itu. An-Nur ayat 11, mohon ada yang berkenan membacakan. Artinya saja boleh. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kami juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kami, bahkan itu baik bagi kami. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat yang besar. Ya, jadi kita memahami An-Nur ayat 19, kenapa dikaitkan dengan hadisul ifki ketika Ummul Mukminin difitnah selingkuh dengan seorang sahabat? Karena kita paham dari ayat sebelumnya, rangkaiannya, Bu, dari An-Nur ayat 11. Kemudian kita paham juga dari ayat-ayat berikutnya. Misalnya An-Nur ayat 22. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu.
Mohon ada yang berkenan untuk membacakan. Dan janganlah. An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berperbeda. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Wallahu ghafurur rahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi hadisul ifki itu kejadiannya di tahun ke-5 Hijriah. Waktu itu Rasulullah dan para sahabat dan yang sedang ikut bersama beliau, istri beliau Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, baru pulang dari peperangan Bani Mustalik. Kemudian di tengah jalan Sayyidah Aisyah itu turun dari untanya. Unta Sayyidah Aisyah itu ditutupi, ada kayak kamarnya di atas unta itu. Turun dari untanya ingin membuang hajat. Kemudian Rasul dan para sahabat nggak tahu kalau Sayyidah Aisyah turun. Kemudian berangkatlah rombongan ini lagi. Sayyidah Aisyah nggak ada dalam untanya. Ketika beliau kembali ke tempat itu, sudah nggak ada rombongan Rasul dan Ummul Mukminin. Maka kemudian beliau menunggu di tempat itu, dan di antara strategi perang Rasulullah, kalau dalam perjalanan jauh, ada sahabat yang menjadi tim sapu bersih. Jadi nggak bersama rombongan Pak, belakangan. Kalau ada yang ketinggalan, ada yang sakit, maka ini yang bertugas. Sahabat ini namanya Sofwan bin Mu'attal. Maka ketika Sayyidah Aisyah menunggu di tempat itu, ketemulah oleh Sofwan ini. Dan Sofwan itu kemudian beristighfar, mengucapkan innalillah dan seterusnya. Dan kemudian Sofwan turun dari untanya, mempersilahkan Sayyidah Aisyah naik. Sofwan jalan jauh di belakangnya. Ketika tiba di kota Madinah, ini yang dijadikan fitnah oleh orang-orang munafik. Jadi ada satu hal yang sangat penting untuk saya sampaikan, bahwa kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita baca hadis-hadis yang sahih dan hasan, maha benar Allah ketika berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Sungguh telah ada untuk kalian semua pada diri Rasulullah teladan terbaik. Apa yang dimaksud dengan teladan terbaik? Di antara ulama tafsir menyebutkan semua masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan orang yang beriman itu pernah dialami oleh Rasulullah, Pak. Apa tujuannya, Bu? Tujuannya agar kita punya gambaran gimana nyikapin masalah itu. Jadi jangan pernah membayangkan keluarga Rasulullah itu adem ayem, selalu enak, nggak pernah ada masalah. Enggak, Bu. Sekarang masalah di keluarga sekarang apa? Banyak. Apa, Bu, di antaranya? Kurang ngasih duit. Masalah ekonomi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau baca surat Al-Ahzab, baca surat Al-Ankabut, Rasulullah itu, Pak, itu pernah didemo oleh istri-istri beliau. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena Rasulullah itu, beliau dan keluarga beliau nggak boleh nerima zakat. Nggak boleh nerima zakat. Dalam syariat Islam, Rasulullah dan keluarganya nggak boleh nerima zakat. Jadi kalau orang mengaku ahlul bait nggak nerima zakat. Sekarang bayangkan Pak ya, bayangkan kalau keluarga zaman sekarang suaminya itu jadi pimpinan, jadi ketua yayasan, ngumpulin zakat miliaran, ke rumah nggak kecipratan sepeser pun. Istrinya kira-kira ikhlas apa sewot? Kira-kira kalau suaminya pulang ke rumah senyum atau cemberut? Nah, ini yang kejadian di keluarga Rasulullah pernah.
Misalnya lagi kejadian apa? Misalnya cemburu. Ini pernah kejadian. Sampai Allah firmankan dalam Al-Quran dan disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan. Apalagi misalnya, kadang istri nggak akur sama ibu. Ada nggak, Bu? Istrinya nggak akur dengan mertuanya. Lah ini kan yang bingung suaminya. Wajib berbakti ke ibunya, wajib membimbing istrinya. Nah, ini di keluarga Rasulullah pernah kejadian antara istri beliau dengan putri beliau, pernah kejadian. Sampai yang paling parah, fitnah selingkuh. Rasulullah pernah enggak misalnya di depan pintu perceraian? Pernah, Bu. Sampai di depan pintu perceraian itu pernah. Dan yang minta cerai dan yang mendukung Rasul menceraikan istrinya itu adalah mertuanya sendiri. Ketika Hafsah radhiyallahu anha berlaku tidak pantas, tidak sesuai dengan syariat ke Rasulullah, yang tadi masalah ekonomi itu, maka Umar bin Khattab yang mengatakan ke Hafsah, mudah-mudahan Allah memerintahkan Rasul untuk menceraikan, agar Allah gantikan istri untuk Rasul yang lebih baik dari kamu. Nah, ini semua masalah ini maksudnya apa? Maksudnya bukan keluarga Rasulullah itu nggak baik, tapi makna dari laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, agar kita semua punya gambaran bagaimana menyikapi masalah, menyelesaikan masalah. Tapi apa bukti terbaik bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah? Saya kalau baca ayat-ayat hadis-hadis tentang keluarga Rasulullah yang enggak nyampe pikiran saya itu, gimana Rasulullah itu dikagumi oleh istri-istrinya. Setuju enggak, Pak? Kita sebagai suami ini, di antara tugas, di antara yang kita enggak pernah berhasil, itu menjadi suami yang enggak punya kekurangan di mata istri. Benar enggak, Pak? Ada enggak, Bu, suami yang enggak punya kekurangan di mata istrinya? Nggak ada. Tapi Rasulullah, ketika Rasulullah diwafatkan oleh Allah, kemudian para sahabat, para tabi'in nanya ke istri-istri beliau dalam hadis sahih, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada yang nanya ke Sayyidah Aisyah, kaifa kana akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Akhlak Rasulullah itu gimana sih? Apa jawaban istri beliau? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Lah ini gimana jadi suami tapi nggak punya kekurangan di mata istrinya? Ini hebatnya Rasulullah, Pak. Jadi dua hal. Yang pertama, keluarga Rasulullah itu bukan nggak pernah punya masalah, tapi yang benar, semua masalah yang ada dalam keluarga orang yang beriman pernah terjadi di keluarga Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi Allah, kenapa Allah memberikan hikmah seperti itu? Karena Allah ingin memberikan contoh, memberikan cermin bagaimana menyikapi dan menyelesaikan semua masalah. Dan nggak ada cara menyelesaikan masalah yang terbaik seperti cara Rasulullah. Apa buktinya? Buktinya punya istri lebih dari satu, semua menganggap Rasulullah nggak ada kekurangannya. Kalau saya, bapak, istri cuma satu. Tapi kalau ditanya, hakam kekurangannya apa? Wah, mungkin kalau dibikin daftar itu lebih panjang dari daftar belanja bulanan. Punya istri satu aja itu nggak lulus, Pak. Nah, ini yang dimaksud ini. Jadi ini yang pertama terkait dengan hadisul ifki. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan innalladzina yuhibbuna antasi al-fahisha?
Misalnya Imam Ibnu Katsir, misalnya Al-Allamah Abu Hayyan dalam kitab-kitab tafsir beliau menyebutkan ternyata ayat ini enggak hanya berlaku untuk hadisul ifki, tapi berlaku untuk semua yang mencari-cari, yang menyebarkan fitnah, berita buruk dan aib. Jadi ini berlaku sampai hari kiamat. Maka kemudian apa yang dimaksud dengan fahisah? Ini kan bahasanya fahisah. Innalladzina yuhibbuna antasi'al fahisah. Sesungguhnya orang-orang yang senang, yang suka mencari-cari, mengungkit-ungkit, menyebarkan aib yang sangat keji. Apa yang dimaksud dengan fahisah? Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, fahisah itu al-fahisah fahisah itu dalam Al-Quran itu artinya dua. Yang pertama, memang fahisah itu artinya sampai ke zina. Maka dalam hadisul ifki, kenapa dimaksud dengan hadisul ifki? Karena di situ Ummul Mukminin difitnah selingkuh. Maka kaitannya dengan zina. Maka misalnya apa? Kita tahu di surat Al-Isra ayat 21 yang sering kita dengar, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Isra ayat 32, maaf. Di surat Al-Isra ayat 32 yang sering kita dengar, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina. Apa lanjutannya? Innahu kana fahisatan wa la taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Yang enggak boleh itu bukan melakukan, tapi yang nggak boleh itu mendekati. Nah ini kalau saya jelaskan panjang, tapi ini bisa dikaitkan dengan An-Nur ayat 21. Di An-Nur itu wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Kenapa zina itu nggak boleh didekati? Karena sebenarnya orang itu melakukan dosa bukan karena dijerumuskan sepenuhnya oleh setan. Orang melakukan dosa itu karena yattabi'una khutuwatis syaiton, mengikuti langkah setan. Kalau udah 50% ngikutin langkah setan, sama setan dilepas, dia ngerjain dosa sendiri, dia udah jadi setan, Bu. Maka setan itu ada sayatinul insi wal jin. Setan itu ada setan dari manusia dan dari bangsa jin. Jadi orang itu kalau melakukan dosa bukan 100% dijerumuskan oleh setan, cuman muqaddimahnya aja digoda oleh setan, termasuk zina. Makanya wala taqrabuz zina. Allah berfirman innahu kana fahisatan. Fahisah itu artinya zina. Tapi kita paham di ayat-ayat yang lain, misalnya apa yang sering kita dengar ketika Allah berfirman tentang sholat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya itu plural dari fahisah, tunggalnya fahisah, jamaknya fahsya. Jadi fahisah yang banyak itu namanya fahsya. Fahsya itu apa? Fahsya itu adalah aib, perbuatan dan perkataan aib. Itu fahisah. Jadi kalau orang sholatnya istiqomah, dia akan terhindar dari perbuatan dan perkataan aib. Malu kita, Pak. Kalau sholat nangis ke Allah, lisan ini, hati ini kita peruntukkan untuk Allah. Gimana lisan yang dari lisan kita ini keluar
kalimat-kalimat yang mendekat ke Allah kita gunakan untuk perkataan yang kotor. Jadi fahisyah itu artinya adalah perbuatan dan perkataan aib. Ini yang ada dalam Al-Quran. Misalnya kalau yang tadi itu ada di surat Al-Ankabut ayat 45 dan seterusnya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang menarik adalah ini luar biasanya Al-Quran, Pak Bu. Jadi kalau kita mengkaji Al-Quran, kita itu akan selalu geleng-geleng kepala. Ya Allah, begitu dalam dan detail setiap kalimat, bahkan setiap kata, bahkan setiap huruf. Perhatikan, di potongan ayat ini Allah berfirman, innalladzina yuhibbunal fahisha. Sesungguhnya orang-orang yang suka. Perhatikan Pak Bu, Allah itu tidak berfirman sesungguhnya orang-orang yang melakukan, tapi yang suka. Suka itu apa Pak? Suka itu cuman di perbuatan, sudah melakukan, ngomongin, nyebarkan, atau suka itu baru bisa ada di dalam hati. Perbuatan, omongan, dan di dalam hati. Berarti apa? Kita itu harus menghindari fahisyah. Kita itu harus menghindari mencari-cari aib orang lain, bahkan bukan cuman dalam perbuatan kita, main ke tetangga ngomongin aib orang lain. Jangan-jangan di pengajian, habis pengajian ngomongin aib orang lain. Itu sudah tingkat melakukan. Yang dilarang di ayat ini itu yuhibbuna, suka. Maksudnya suka itu yang dilarang bukan cuman kalau sudah melakukan, tapi kepikiran pun, baru dalam hati pun itu termasuk yang dikecam oleh ayat ini. Dalam hati Bu, belum diomongin, belum main ke tetangga, belum ngerumpiin, belum ngegosipin, itu sudah nggak boleh. Karena Allah menggunakan kata yuhibbuna, orang-orang yang suka. Contoh begini, tetangga melakukan aib, emang jahat dia itu. Kita itu senang dia melakukan aib. Kita belum ngomong ke orang, baru seneng di hati kita aja, itu udah dilarang di ayat ini. Jadi senang atas aib orang lain, itu dosanya besar. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Maka kalau kita baca hadisul ifki, kita baca kembali hadisul ifki, misalnya kalau kita kaji An-Nur ayat 11, di situ itu ada empat yang paling menyakiti hati keluarga Abu Bakar. Yang pertama jelas gembongnya orang munafik Abdullah bin Ubay. Ini yang ngomong kemana-mana bahwa Ummul Mukminin selingkuh dengan sahabat. Yang kedua ada namanya Mistah bin Utsasah. Ini yang terkait dengan An-Nur ayat 22. Ini keponakannya Abu Bakar. Dari kecil dirawat oleh Abu Bakar. Ada namanya Mistah bin Utsasah. Ada namanya Hamnah binti Jahsh. Ini masih dua pupu Rasulullah. Jadi ada yang cuman berkomentar, ya Rasulullah, kalau udah nggak bisa dirawat, dilepas aja. Komentar Bu. Sebenarnya komentarnya masih masuk akal apa enggak? Bukan ngomongin nggak tahu diri, enggak. Cuman kalau nggak bisa dirawat, dilepas saja. Yang tiga orang itu kemudian minta. Yang tiga orang ini kemudian minta dihukum pidana. Nanti
Kalau Bapak Ibu ingin membaca, silahkan baca surat ayat-ayat sebelumnya, An-Nur ayat 5. Yaitu orang-orang yang yarmunal muhsonat, orang-orang yang menyebar aib, fitnah, zina, qadhaf atas perempuan-perempuan yang baik. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian mereka nggak bisa mendatangkan 4 saksi. Apa perintah Allah? Fajliduhu bithamanina jaldah. Maka hukumlah mereka dengan 80 kali cambukan. Yang 3 orang ini minta dihukum. Yang Abdullah bin Ubay itu nggak dihukum. Nanti kita bahas di ayat-ayat berikutnya. Jadi dosa mencari-cari aib itu bukan cuman ketika sudah ngomongin ke orang. Karena bahasa Al-Qur'annya yuhibbuna, suka. Suka itu kan nggak harus ngomongin ke orang. Suka itu baru dalam hati pun itu namanya suka. Saya suka warna merah. Saya nggak ngomongin kok. Saya suka warna putih. Saya suka warna hijau, misalnya. Suka itu dalam hati, Ibu. Belum berupa perbuatan. Saya suka warna hijau. Belum beli baju warna hijau aja, dia udah suka. Di hati aja itu udah suka. Jadi yang nggak boleh itu mencari-cari aib itu bukan cuman ngomongin, bukan cuman gosipin, bukan cuman melakukan menyebarkan, tapi bahkan suka orang lain punya aib, itu dosanya besar. Suka aja orang lain punya aib, dosanya besar. Karena bahasa Al-Qur'annya yuhibbuna, bukan ya'maluna. Sama dengan tadi Al-Isra 32, bukan melakukan zina. Mendekati zina itu udah dosa. Mendekati zina itu apa? Dengan pandangan. Mendekati zina itu dengan melakukan usaha yang mengarah ke zina. Itu udah dosa besar. Ini yang harus kita pahami. Ya Allah Rabbi, udah 40 menit nggak terasa Pak. Kita baru satu potongan. Potongan yang kedua, filladzina aman. Dalam diri orang yang beriman. Jadi yang dosa besar itu suka mencari-cari aib dalam diri orang yang beriman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita baca hadis-hadis yang sahih dan hasan, kita baca ucapan para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh, mencari-cari aib itu, membuka aib yang dosanya besar, yang gak boleh itu, bukan hanya aib orang lain. Ini yang harus kita pahami. Tapi membuka aib diri sendiri itu gak boleh. Membuka aib keluarga itu nggak boleh. Dosanya besar. Contohnya apa? Contohnya, saya nggak ngasih contoh dari diri saya, tapi saya ngasih contoh dari hadis. Dalam hadis sahih, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mohon dicatat karena saya belum sempat menuliskan di situ. Jadi larangan membuka aib diri sendiri. Itu diantaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afah. Semua orang dari umatku itu punya peluang besar untuk diampuni oleh Allah. Kecuali siapa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illal mujahirin. Illal mujahirin, kecuali orang yang suka membuka aibnya sendiri. Illal mujahirin. Iya, mujahirin.
Bukan muhajirin. Kalau muhajirin orang yang hijrah. Kalau mujahirin ini jim sama haknya. Kalau muhajirin ketuker. Kalau muhajirin itu orang baik. Kalau mujahirin ini orang yang sangat buruk. Padahal cuman ketuker jim sama hak. Jadi mujahirin itu siapa? Para sahabat nanya, siapa mujahirin itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, man amila amalan fil lail. Orang yang melakukan dosa di waktu malam. Kemudian Allah tutup dosa itu. Dosa itu enggak Allah aib, itu enggak Allah buka ke orang lain. Tsumma yusbih wa qol. Kemudian di waktu pagi malah dia yang ngomong ke orang lain, qad amiltu al-bariha kadza wa kadza. Saya semalam melakukan dosa ini. Dia nyombong dengan dosanya. Dia yang cerita aibnya sendiri. Ada enggak Pak orang yang seperti ini sekarang? Misalnya orang bilang, ya lu uang perjalanan dinas lebih dibalikin ke kantor. Saya bulan kemarin padahal lebihnya cuma 2 juta kan. Saya bulan kemarin lebih 20 juta. Udah cincai aja sama bos. Ini termasuk mujahirin. Dia yang cerita aibnya sendiri. Itu dosa besar, Bu. Orang yang nyeritain aibnya sendiri itu dosa besar. Maka mungkin kalau kita berpikir itu seperti ini, Bu ya. Kalau kita berpikir menutupi aib orang lain, enggak mau tahu dengan aib orang lain, terpuji atau enggak, Bu? Berpahala atau enggak, Pak? Berpahala, enggak mau tahu dengan aib orang lain itu pahalanya besar. Maka para ulama, misalnya Imam Ibnu Abdil Bar, beliau mengatakan begini, kalau enggak mau tahu, tidak mencari-cari aib orang lain, tidak membongkar aib orang lain, itu pahalanya besar, maka min babil aula, maka pahalanya lebih besar tidak membongkar aib diri sendiri yang ditutupi oleh Allah. Makanya di surat At-Tahrim, apa perintah Allah untuk kita? Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum. Kita itu diperintahkan oleh Allah nyelamatkan diri sendiri. Bukan nyelamatin orang lain dulu, nyelamatin diri sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini nih. Saya ceritakan sedikit, berikan sedikit gambaran keagungan Al-Quran. Pernah ngelihat enggak Pak Bu? Kalau misalnya kru pesawat memperagakan keselamatan sebelum kita take off. Dalam keadaan darurat, selamatkanlah siapa dulu? Diri sendiri dulu. Bahkan kalau punya anak bayi, jangan mikir anak bayinya, selamatkan diri sendiri dulu. Ini diambil dari mana? Diambil dari At-Tahrim ayat 6. Luar biasa Al-Quran itu. Sampai orang yang nggak ngerasa kalau itu diambil dari Al-Quran, sebenarnya diambil dari Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kalau orang menyerah itu angkat tangan? Coba. Dalam agama lain, dalam ibadah lain, nggak ada yang menyerah itu dalam bentuk angkat tangan, nggak ada. Cuman di Islam, Allahu Akbar. Ketika kita sholat, kita menyerahkan diri kita ke Allah. Kita mengatakan yang maha besar itu hanya Allah. Nggak ada yang besar yang lain. Simbolisnya apa? Angkat tangan. Maka kalau orang diminta menyerah, dia angkat tangan. Diambil dari mana? Diambil dari sholat. Sampai orang Amerika, orang Eropa yang nggak pernah sholat, kalau mengatakan kamu ditahan, kamu menyerah, dia angkat tangan juga. Itu keagungan Al-Quran. Jadi enggak boleh mencari-cari dan membongkar aib yang dosa besar itu. Yang pertama adalah aib diri sendiri. Hadisnya sahih, diantaranya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang membongkar aib diri sendiri itu disebut dengan mujahir.
Dan apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati mu'afah. Semua umatku itu punya peluang besar untuk diampuni oleh Allah. Yang nggak bisa diampuni oleh Allah itu siapa? Illal mujahirin. Orang yang membuka, membongkar, nyombong aibnya sendiri. Ini yang sering kejadian. Yang kedua, yang dimaksud dengan filladzina amanu, dosa besar mencari-cari aib dalam diri orang yang beriman itu siapa? Aib keluarga, aib pasangan kita. La haula wala quwata illa billah. Kadang apalagi kalau udah masa-masa lagi berantem, istrinya mencari-cari aib suaminya. Ini belum cerai Pak Bu, belum cerai. Kalau lagi sepenang, kata orang Jakarta, yang suaminya bilang, Mama tuh begini, apa papa yang begini. Masing-masing membuka aibnya enggak Bu? Masing-masing membuka aibnya. La haula wala quwata illa billah. Yang benar itu apa? Kenapa enggak boleh membuka aib keluarga itu? Apa makna firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 187? Mohon dituliskan di bawahnya. Al-Baqarah ayat 187. Mohon di antara Bapak Ibu ada yang berkenan membacakan. Ada potongan ayat begini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian. Dan kalian para suami adalah pakaian bagi istri kalian. Ada Bu ya, mohon dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ya cukup Ibu, cukup. Mereka adalah pakaian, istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian itu adalah pakaian bagi mereka, bagi istri kalian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, membuka aib dalam bahasa Indonesia yang kasar itu apa bahasanya? Menelanjangi. Kenapa orang menggunakan istilah menelanjangi? Ini Pak, keagungan bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran menggunakan istilah pasangan itu kayak pakaian. Jadi membuka aib, ketika istri membuka aib suami, maka dia telah enggak mau jadi pakaian suaminya. Dia udah enggak mau jadi pakaian suami. Kalau ada suami yang enggak menjaga aib dan kekurangan istrinya, dia sudah enggak pantas jadi pakaian bagi istrinya. Ini makna dari hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seorang pasangan, keluarga sudah mencari-cari aib, ketika lagi berantem, lagi enggak cocok, lagi sama-sama emosi, kemudian nggak jadi cerai, maka membuka aib ini mencabut keberkahan dari keluarga itu. Nggak jadi cerai aja itu ruginya besar. Allah cabut keberkahan. Suami yang nggak menjaga aib istrinya, dia sudah nggak pantas jadi pakaian bagi istrinya. Istri yang membuka Istri yang membuka aib suaminya, maka dia sudah melepaskan dirinya sebagai pakaian dari suaminya. Allah cabut keberkahan. Kemudian nggak jadi cerai, rugi banget apa enggak? Maka kemudian apa yang harus dilakukan? Yang dimaksud yang harus dilakukan ya, yang kurang dari keluarga kita, itulah jalan ibadah bagi kita. Gunanya suami adalah untuk nutupin kekurangan istrinya. Fungsi istri yang paling utama nutupin kekurangan
suaminya. Makanya Al-Quran menggunakan istilah libas itu. Yang ketiga, berapa menit lagi Pak Bu ya? Tadi saya terlambat 20 menit, nanti kita tambah 20 menit. Yang ketiga, ini yang banyak kita pahami. Jadi mencari-cari aib itu nggak boleh mencari aib orang lain. Surat An-Nur ayat 19 ini, yang dosa besar itu bukan hanya membicarakan aib orang lain. Nggak hanya melakukan menyebarkan aib orang lain. Tapi bahkan yang dosa besar itu sekedar di hati. Kita suka orang lain punya aib. Kita bersorak atas aib dan kekurangan orang lain. Itu dosa besar. Nah, sekarang gimana Pak? Sekarang ada acara di TV, acaranya gosip. La haula wala quwata illa billah. Ini dari mulai niatnya aja dosa besar, dilakukannya dosa besar, reporter yang mencari berita dosa besar, penyiar yang tampil di depan TV dosa besar, orang yang mendengarkan dijerumuskan ikut dosa besar. Kenapa Bu? Yang punya TV juga Bu, semua Bu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana keadaan umat kita saat ini itu sudah sangat jauh dari tuntunan Allah di surat An-Nur ayat 19. Mencari-cari aib itu dosa besar Pak. Sekarang mencari-cari aib dijadikan profesi, dijadikan pekerjaan. La haula wala quwata illa billah. Kok ada dosa besar jadi profesi? Kenapa Ibu? Semua Bu, semua. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya akan berangkat dari komentar Ibu ini. Tapi kan terlihat Ustadz, bukan sengaja melihat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu athar sahih, Khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kepala negara. Kemudian beliau berjalan, kalau istilah orang sekarang itu belusukan. Beliau berjalan keliling kota Madinah. Beliau mergokin ada seorang sahabat minum minuman keras sembunyi-sembunyi. Nah, perhatikan Pak Bu. Orang ini melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Dalam Islam beda hukumnya. Orang melakukan dosa sembunyi-sembunyi dengan orang melakukan dosa terang-terangan. Beda hukumnya. Abu Bakar mergokin. Dia udah sembunyi-sembunyi di tempat gelap di pojokan pasar Madinah. Abu Bakar lagi keliling kota Madinah, mergokin. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Abu Bakar itu istighfar ke Allah. Lau ra'aitu sariban la ahbabtu ayyasturahullahu azza wa jalla. Ya Allah, saya kok melihat aib saudara saya ya, padahal dia udah malu melakukan aib itu. Ya Allah, kenapa engkau enggak tutup saja aib itu untuk saya? Kenapa engkau enggak hindarkan saya untuk melihat aib orang lain? Ibu, Abu Bakar sengaja nonton apa enggak sengaja nonton? Abu Bakar itu enggak sengaja nonton, istighfar Bu. Abu Bakar itu sampai mohon ke Allah, ya Allah, kenapa engkau enggak tutup saja aib saudaraku itu dari pandanganku? Dan itu sehari diucapkan oleh Abu Bakar. Padahal enggak sengaja, padahal niatnya udah bener. Kepala negara, pejabat publik, pemimpin, keliling untuk melihat keadaan umatnya, rakyatnya, masyarakatnya. Nggak sengaja Bu. Nggak sengaja, itu istighfarnya seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya kutip hadis-hadis yang sahih yang lain. Ini saya ambil hadis-hadis yang muttafaq alaih saja, yang diantaranya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antaranya Rasulullah itu pernah berfirman apa? Man satara musliman
Barang siapa yang menutup aib orang lain, contohnya kayak Abu Bakar tadi, nggak sengaja ngeliat, kemudian ditutup aibnya. Apa penegasan Rasulullah? Satarahullahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan menutup semua aibnya di hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya tambahkan penjelasannya dengan hadis lain. Dalam hadis lain, juga diantaranya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah itu menceritakan, nanti di hari kiamat akan banyak orang yang dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah itu bertanya kepada setiap orang itu, ata'rifu dzamba kadza? Kamu tahu nggak dosa ini? Kalau mungkin kita bayangkan Pak, Allah itu kayak mengulang, kayak memutar ulang semua dosa yang pernah kita lakukan sembunyi-sembunyi ketika hidup di dunia. Ata'rifu dzamba kadza? Kamu tahu nggak dosa ini? Ditayangkan, Bu. Ini hadisnya sahih, kita akan mengalami ini. Kemudian ditayangkan lagi, orang ini mengatakan, "Na'am ya Rabb, iya ya Allah, saya tahu dosa itu." Ata'rifu dzamba kadza? Kamu tahu nggak dosa ini lagi? "Na'am ya Rabb, iya ya Allah, saya tahu dosa itu." Kamu tahu nggak dosa ini? Semua ditayangkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah menceritakan begini, hatta lamma ra'a adz-dzunub wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Sampai ketika semua itu ditayangkan, dia itu sudah ngerasa, wah neraka nih, udah habis aku semua nih, binasa aku di yaumul hisab ini, semuanya udah jelek, semua udah ditayangkan oleh Allah. Tiba-tiba ketika dia merasa dia udah pasti masuk neraka, qala Allah kemudian berfirman, satartu alaika fid dunya, semua dosa yang tadi ditampilkan itu telah aku tutupi dari dirimu di dunia. Wa ghafartu lakal yaum, dan hari ini semua dosa yang aku tutupi itu aku ampuni semua untukmu. Kenapa sebabnya? Karena orang itu menutupi aib orang lain yang gak sengaja dia lihat. Ini yang dimaksud dengan hadis ini, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aib-aibnya di hari kiamat. Penjelasannya di hadis yang berikutnya. Ditampilkan oleh Allah semua dosa yang tersembunyi, yang gak Allah buka ke pandangan orang lain di dunia. Kemudian ketika dia udah ngerasa semua dosa dia gak mungkin bisa dia pertanggungjawabkan, dia ngerasa dia pasti masuk neraka, tiba-tiba Allah berfirman, satartu alaika fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Aku telah ampuni semua dosa yang tadi kamu lihat itu. Aku telah tutup semua dosa yang kamu lihat tadi itu di dunia. Dan hari ini aku ampuni semua untukmu. Fabaqiya alaihil hasanat. Maka yang tersisa untuknya adalah kebaikan-kebaikannya saja. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini gambaran-gambaran tentang bagaimana luar biasanya orang yang menghindar dari aib orang lain. Kita itu menghindar dari aib orang lain. Ini yang Allah tegaskan. Maka kemudian Allah lanjutkan, saya masih punya waktu 20 menit. Allah lanjutkan di potongan ayat berikutnya, lahum adzabun alimum fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang suka mencari-cari aib orang lain, orang-orang yang suka mencari-cari aib dalam diri orang yang beriman, baik aib dirinya, aib keluarganya maupun aib orang lain. Apa penegasan Allah? Lahum adzabun alimum fid dunya wal akhirah.
maka mereka akan menerima siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Fid dunya wal akhirah, mereka akan menerima siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Apa penjelasan ulama-ulama tafsir siksa di dunianya? Siksa di dunianya itu dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, kalau aib orang lain yang dia umbar-umbar itu adalah zina. Zina Pak Bu, selingkuh, nuduh orang selingkuh. Maka ini terkena haddul qadhaf. Ini terkena hukuman pidana qadhaf. Qadhaf itu memfitnah orang lain berzina. Memfitnah orang lain berzina. Apa hukuman pedihnya di dunia? Hukuman pedihnya di dunia yang tadi saya sebutkan ada di surat An-Nur ayat 5. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fajliduhum tsamanina jaldah." Maka cambuklah orang yang menyebar-nyebar aib tentang zina, yang memfitnah zina itu, yang melakukan qadhaf itu. Cambuklah mereka 80 kali cambukan. Ini siksa di dunia. Apa Ibu? Ayat 5. Yang fajliduhum samanina jaldah, ayat 5 kayaknya. Yang alladzina yarmunal muhsanat. Yang kemudian ada kalimat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Ayat berapa? Apa? Ayat 4. Mohon maaf. Apa? Iya. Fajliduhum tsamanina jaldah. Ini yang Allah firmankan. Fajliduhum. Ya, ayat 4 ya. Walladzina yarmunal muhsanat. Yang itu ayat 4 ya, mohon maaf. Ini yang pertama adalah siksa di dunia, ada pidananya Bu, dalam Islam. Kemudian ada hadis di antaranya riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Gimana kalau aib itu bukan aib yang lain, bukan aib zina. Ini kan kalau zina, menuduh memfitnah orang berzina kena qadhaf di An-Nur ayat 4 itu. Gimana kalau bukan zina? Maka ada hadis sahih di antaranya riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kalau kita baca kalimatnya Bu, ya Allah, kita ngerasa bahwa ini dosa besar. Rasulullah itu bersabda begini di hadis sahih ini. Ya man aslama bilisanihi walam yufdil iman ila qalbihi. Hai orang-orang yang hanya masuk Islam dengan lisannya saja, tapi iman itu nggak pernah masuk ke hatinya. Ini awal kalimat di hadisnya. Ya man aslama bilisanihi walam yufdil iman ila qalbihi. Wahai orang-orang yang berislam hanya dengan lisannya saja, Islamnya cuma di bibir saja, dan iman itu nggak pernah nyampe ke hatinya. Apa sabda Rasulullah? Man tatabba'a auratal muslimin
Tatabba-Allahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari aib orang-orang beriman, maka Allah akan membongkar aibnya. Wa man tatabba-Allahu auratahu yafdahu. Dan barang siapa yang sudah Allah bongkar aibnya, maka Allah akan permalukan dia. Walau kana fi jawfi baitihi, walaupun dia ngumpet di lubang yang paling kecil di rumahnya. Kalaupun misalnya Bu, kalau kita bayangkan hadis ini, kalau di rumah itu orang punya apa Bu, yang ruang bawah tanah itu namanya apa Bu? Orang punya bunker gitu Ibu ya. Orang punya bunker dalam, walaupun dia ngumpet di bunkernya, walaupun dia ngumpet di lemarinya, walaupun dia ngumpet di safety boxnya, atau dia ngumpet dalam kulkasnya, yafdahu walau kana fi jawfi baiti. Maka Allah akan permalukan dia walaupun dia sembunyi di lubang yang terkecil di rumahnya. Jadi apa? Siksa di dunia itu Bu. Makanya orang la haula wala quwata illa billah. Ini mungkin nggak kita lanjutkan Bu ya. Tapi yang jelas ini dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Dan siksa di dunianya itu berat. Apalagi siksa di akhiratnya. Siksa di akhiratnya bahkan setiap kali orang yang aibnya kita bongkar, maka kemudian pahala kebaikan kita itu diambil oleh dia. Kalau pahala kebaikan kita sudah enggak ada, dipindahkan untuk nutupin hutang aib yang pernah kita bongkar itu, yang pernah kita cari-cari itu, maka kemudian dosa dia yang ditambahkan ke kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mikir dosa diri sendiri aja udah nggak sanggup mikulnya. Apalagi cuman gara-gara, bukan cuman, apalagi karena aib orang ini, kemudian sampai semua kebaikan kita dipindahkan ke dia, setelah itu habis dan masih juga banyak aib yang kita pikul, yang harus kita pertanggungjawabkan, dosa orang lain itu yang ditanggung. Ma'adzallah, la haula wala quwata illa billah. Barangkali itu sebagai pengantar, masih ada waktu 15 menit. Silahkan sekiranya ada di antara Bapak dan Ibu yang akan ditanyakan. Suatu hari hadis saya, Aisyah akan bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, perempuan itu lebih masuk surga. Maka Rasulullah bertanya, kenapa? Karena ibadahnya bagus, kalau taat sama ayat, salat-salatnya puasanya bagus. Maka Rasulullah mengatakan dia masih terangkan. Aisyah kata kenapa? Karena dia menyakiti pertanyaan saya. Itu kan terjadi sekarang ini sama kita kan terjadi Pak ya, nah bagaimana kita supaya tidak masuk neraka itu Pak? Apakah untuk bertaubat, kemudian apakah kita itu mencari jalan untuk masuk surga? Kata seperti di Al-Quran dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, tidak ya? Saya kira itu. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini alhamdulillah hari ini kita ngaji gitu Pak Bu ya. Jadi mungkin dari pertanyaan Ibu itu, pertama yang ingin saya tanggapi, kalau udah terlanjur kemarin-kemarin pernah melakukan itu, terlibat dalam aib orang lain, terlibat dari mulai yang paling kecil, kita itu seneng orang lain punya aib, sampai meningkat. Misalnya kita main ke rumah tetangga, ada orang ngegosip, kita nggak menghindar,
Yang lebih parah lagi, kita termasuk yang menyebarkan aib orang lain. Gimana caranya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Tadi saya cerita An-Nur ayat 11 tentang kisah Mistah, Hamnah binti Jahas, Mistah bin Utsatsah dan seterusnya. Mereka kemudian taubat. Taubat itu kita lihat surat An-Nur yang ayat 5 tadi. Mohon maaf. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illalladzina tabu. Mohon ada yang berkenan membacakan. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Mohon ada yang berkenan membacakan, Bapak Ibu. Illalladzina tabu min ba'di dzalika, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, wa aslahu, dan mereka memperbaiki. Silakan ada yang berkenan membacakan An-Nur ayat 5. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu yang memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Penyayang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi taubat itu menghapus itu semua. Alhamdulillah sekarang itu kita udah ngaji gimana cara taubat yang paling baik. Cara taubat yang paling baik itu adalah dengan ilmu dan amal. Jadi taubat itu harus dimulai dengan ilmu. Sekarang kita belajar ilmunya. Habis ini dari langkah pertama kita keluar dari majelis taklim ini, kita melakukan amal taubatnya. Tadi saya ceritakan dalam athar Abu Bakar aja istighfar. Nggak sengaja ngelihat aib orang itu istighfar dan nyesel banget, ya Allah, kenapa aib saudaraku itu nggak engkau tutup saja dari pandanganku, kenapa nggak sengaja aku bisa melihatnya, ya Allah, nyesel. Setiap detik penyesalan itu menjadi taubat. Jadi di situ yang dimaksud dengan wa aslahu. Kemudian saya ingin menambahkan poin penting. Maka dalam syariat Islam berdasarkan firman-firman Allah seperti An-Nur ayat 5. Taubat itu kedudukannya, di antara agungnya kedudukan taubat itu untuk melipur aib. Iya Bu, untuk melipur itu apa ya bahasa melipur itu? Untuk menghapus aib. Jadi makanya dalam Islam Pak, ini mungkin penting untuk kita sampaikan ke keluarga kita. Haram hukumnya seorang istri menanyakan aib suaminya yang lalu. Contoh Bu, naudzubillah min dzalik. Saya karena sering diceritain oleh jamaah, maksudnya diceritain itu bukan jamaah ngerumpi ke saya, enggak. Jamaah nanya. Kan jadi ustadz itu enak Bu, yang ditanya di satu majelis taklim bisa dijelaskan di majelis taklim berikutnya. Ada jamaah nanya, Ustadz, apa hukumnya istri yang nanya ke suaminya dulu pernah pacaran berapa kali? Tapi ada Bu jamaah yang nanya begitu, ada kejadian. Maka itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Kalau pacarnya itu kan aib Bu. Tadi kita sudah bahas ada aib diri ditutupi, aib keluarga ditutupi. Iya, orang sekarang menganggap itu tidak hal yang biasa. Tadi profesi mencari-cari aib zaman sekarang udah nggak dianggap aib. Padahal itu dosa besar. Jangan sampai ada jamaah udah ngaji masih nganggep dosa bukan aib. Siapa Bu yang mengatakan pacaran itu nggak dosa Bu? Rasulullah itu pernah bersabda dalam hadis sahih, menyentuh kulit yang bukan mahramnya itu lebih ringan siksanya di akhirat daripada kalau kepala kalian ditusuk dengan besi yang tajam. Siapa bilang itu bukan dosa? Itu aib Bu.
Katakanlah kemudian yang nanya tadi, suaminya udah bertobat, makanya dia menikah dengan yang solihah, yang halal, dia memperbaiki dirinya. Tadi baca, illalladzina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu. Dia memperbaiki dirinya. Dia udah bertaubat dan udah memperbaiki diri, udah nggak macam-macam lagi, udah nggak pacaran lagi, udah nggak noleh kanan, udah nggak ngelirik kiri. Dia hanya menikmati yang halal dunia akhirat, yaitu istrinya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa itu haram? Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat An-Nur ayat 5, kecuali orang-orang yang taubat setelah melakukan aib itu, wa aslahu, dan ia memperbaiki dirinya. Apa lanjutan ayatnya? Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah saja dengan dia taubat dan memperbaiki diri, tabu mimba didzalika, kemudian aslahu, Allah hapus semua aib itu. Kenapa istrinya masih ngungkit-ngungkit? Haram atau enggak? Allah aja udah ngapus, dia mau lebih dari Allah. Haram atau enggak? Maka yang sudah Allah hapus, manusia itu enggak berhak untuk mempermasalahkannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebentar Ibu, belum selesai. Saya tambahkan. Maka kalau kemudian terlanjur kejadian, katakanlah pasangannya belum tahu An-Nur ayat 5 ini, belum tahu syariat bahwa menanyakan aib yang sudah taubat, orangnya udah memperbaiki diri, itu haram. Kalau udah terlanjur ditanya, maka haram juga menjawab. Menjawabnya haram. Jadi kalau istri nanya, dulu pernah pacaran berapa kali, itu suaminya haram menjawab, Bu. Karena itu masuk dengan enggak menjawab bohong, tapi menyampaikan tuntunan syariatnya. Jawab dalam keadaan benar, ya saya pernah pacaran. Itu Bu, menjawab benar itu mujahir. Mujahir itu apa? Dosa udah ditutupin oleh Allah, istrinya nggak tahu, dia malah mengatakan dosa itu. Menjawab benar aja dosa, jawab bohong udah nggak benar, bohong lagi, dosa lagi. Maka haram suami itu untuk menjawab, karena itu termasuk dengan mujahir, membuka aib diri sendiri. Maka apa yang harus disampaikan dalam situasi seperti itu? Sampaikanlah tuntunan syariatnya. Sampaikanlah bahwa Abi bukan malaikat. Abi dulu mungkin pernah melakukan dosa, tapi ini baca yuk surat An-Nur ayat 5. Abi itu sebelum menikah dengan Umi, Abi sudah taubat. Dan semenjak Abi berani melamar Umi, Abi itu sudah masuk aslahu, memperbaiki diri sendiri. Mungkin masa lalu itu bikin penasaran, tapi nggak ada yang lebih penting dari masa depan kita berdua dan keluarga kita yang diridhoi oleh Allah. Sampaikanlah tuntunan Allahnya. Jangan kayak bajai, ngeles kanan, ngeles kiri, nggak selesai-selesai masalahnya. Dan ketika istri tahu dari orang lain, mungkin akan lebih menyakitkan kalau kita ngeles kanan, ngeles kiri. Sama dengan kalau suami nanya ke istri, "Ma, itu mantan kamu ya?" Itu haram nanya. Sama Bu, istri nanya ke suami, suami nanya ke istri, itu haram hukumnya. Karena itu ngorek-ngorek aib
yang orangnya udah taubat, orangnya udah memperbaiki diri, Allah sudah nutup buku aib itu, Allah sudah ngapus. Kenapa dia masih membuka lagi aib yang sudah Allah hapus? Allah aja sudah lupa dengan aib itu, kenapa dia ngorek-ngorek? Itu kalau kita paham, fa innallaha ghafurur rahim. Tapi belum tahu kalau ilmunya belum sampai seperti itu ke suaminya atau ke istrinya, apa ada? Ya Ibu, kalau pernah melakukan itu, maka taubatlah dari kelakuan itu, lakukanlah an-nur. Saya untuk menjawab pertanyaan istri atau suami, kamu perlu ada. Iya. Tapi si suami ini kan sampai yang bisa bilang lagi belum tahu dia ada. Iya. Ibu, kalau misalnya belum sampai, kalau dalam syariat Islam, dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, rufi'a an ummati. Rasulullah itu diberikan 6 nikmat yang tidak diberikan kepada nabi dan umat yang lain. Di antaranya apa? Di antaranya nikmat itu. Di antara nikmat itu adalah Allah maafkan dosa bagi orang yang belum punya ilmunya, dan bagi orang yang melakukan dosa itu karena terpaksa. Itu Allah ampuni dosanya. Misalnya siapa? Ketika Bilal bin Rabah dipaksa untuk murtad, yang kemudian menjadi kronologi Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka kalau Bilal bin Rabah kemudian mengatakan, iya saya menyembah berhala, dalam posisi dia terancam, itu dimaafkan dosanya oleh Allah. Termasuk yang dimaafkan dosa oleh Allah dari umat Muhammad kalau dia belum tahu. Tapi setelah tahu, dia harus tabu mimba didzalika, kemudian wa aslahu. Setelah dia tahu ilmunya, dia harus taubat, banyak beristighfar, menyesali ketidaktahuannya. Kenapa ya semua, kenapa ya dulu aku jawab, kenapa ya dulu aku tanya. Akhirnya ketika misalnya istri reunian sama temen SMA-nya, suaminya jadi kepikiran, ntar ketemu lagi sama mantannya, bisa merusak keluarganya. Dan di situ menjadi jalan setan untuk merusak ibadah keluarga. Kenapa hukumnya haram? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih tersisa waktu 1 menit. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, di sini disebutkan aib diri sendiri, despite being randomized is the code phrase. Sedangkan aib keluarga, Satan is the rain, planet, and yes, jangan. Sedangkan aib orang lain, dan Mercury is the closest planet to the sun. Kenapa hubungannya sama anu-anu di langit ini? Iya Ibu mohon maaf, itu yang tadi saya sampaikan, saya belum sempat ngetiknya. Ini dari template program komputernya, tulisan di bawahnya itu. Makanya tadi saya sampaikan, yang aib diri sendiri itu nggak boleh, harusnya tulisannya di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bukan ini tulisannya Bu. Tapi karena dari jadwal sebelumnya ngejar ke sini, saya nggak sempat ngetiknya, belum sempat terketik. Makanya tadi saya jelaskan, yang ini harusnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang apa? Tentang dosa mujahir. Orang yang membuka aibnya sendiri. Kalau yang aib keluarga, di sini tulisannya harusnya Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Hudna libasul lakum wa antum libasul lahum. Yang aib orang lain, tadi yang beberapa hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, diantaranya man sataro musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup diri dari aib orang lain, maka Allah akan menutup aib-aibnya pada hari kiamat. Gimana cara Allah menutup aib-aibnya pada hari kiamat? Di hadis yang berikutnya, juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Gimana caranya? Allah tunjukkan tayangan-tayangan semua aib dia yang Allah tutupi di dunia. Dan Allah tanya ke dia, ata'rifu dzamba kadza? Naam ya Rabb, kamu tahu nggak aib yang ini? Iya ya Allah.
Ditayangkan lagi, kamu tahu nggak aib yang ini? Iya ya Allah. Ditayangkan lagi, kamu tahu nggak aib yang ini? Iya ya Allah. Hatta ra'a fi nafsihi annahu halak. Sampai ketika dia melihat semua tayangan aibnya itu, dia udah ngerasa nggak mungkin lagi saya ini nggak masuk neraka. Saya pasti binasa di neraka karena banyaknya aib itu. Maka kemudian Allah jawab, qad satartu alaika fid dunya, qad satartuha alaika fid dunya. Aku telah menutup semua aibmu itu di dunia dari orang lain. Wa ghafartuha lakal yaum. Dan hari ini aku ampuni semua aibmu itu di akhirat. Karena dia tidak mau tahu pada aib orang lain. Itu Ibu. Jadi harusnya tulisannya itu. Tapi tadi belum sempat ngetiknya. Satu lagi terakhir, silakan Ibu. Pak Ustaz, kaitannya dengan aib itu, misalnya aib itu sesuatu yang bukan kejadian dan itu menjadikan pelajaran. Misalnya si A berbuat sebuah aib. Nah, kejadian itu kita ceritakan kepada orang lain atau adik kita, keluarga kita, supaya dan dia tidak tahu siapa yang berbuat aib itu. Nah, aib itu kita ceritakan dalam rangka mungkin ada yang perlu dipelajari dari situ atau untuk informasi atau untuk kebaikan atau menceritakan itu dalam rangka kebaikan. Si orang yang kita ceritakan ini tidak mengenal siapa yang kita ceritakan apa. Ya baik. Allah yaftah alaik. Saya terima kasih dua hal atas pertanyaan Ibu. Karena pertanyaan Ibu ini membuka ilmu baru untuk kita. Kemudian saya berterima kasih yang kedua, ini sebenarnya waktunya udah lewat. Tadi saya terlambat 20 menit, udah saya bayar 20 menit. Tapi saya bersyukur Ibu nanya, karena tambahan waktunya mudah-mudahan menjadi taubat saya. Ada, ini hadisnya mungkin nggak saya sebutkan Bu ya, saya sebutkan poin-poinnya aja karena waktu. Ada 4 hal orang itu boleh menyampaikan aib orang lain. Yang pertama, adalah at-tadhallum. At-tadhallum itu menyampaikan suatu kedoliman di pengadilan. Itu boleh Bu. Kalau semua saksi memahami An-Nur ayat 19 nggak pakai penjelasan hadis-hadis, jangan-jangan nggak ada orang mau jadi saksi atas kejahatan. Nah ini boleh menjadi saksi di pengadilan, menyampaikan kedoliman, kejahatan di pengadilan. Itu kan aib sebenarnya. Tapi itu boleh. Itu boleh. Yang kedua, itu adalah al-istifta. Yang kedua adalah al-istifta. Al-istifta itu asal katanya dari fatwa. Jadi al-istifta itu meminta fatwa. Meminta fatwa itu boleh, tapi batasannya sangat ketat. Istifta itu misalnya apa? Dalam hadis sahih ada Hindun ini istri dari seorang sahabat yang dulu bangsawan terkemuka Quraisy. Saya udah nggak mau ngomongin namanya, Ibu jangan maksa saya ngomongin namanya. Ya, kemudian istrinya ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu rajulun sahih. Saya pakai bahasanya suami saya, tapi kalau saya bacain hadisnya nyebutin nama. Ya Rasulullah, suami saya itu rajulun sahih. La yu'tini ma yakfini wa baniyah illa ma ahattu min malihi bi ghairi ilmi. Dia kalau ngasih belanja itu ngepres banget.
Jadi kalau istri ibu-ibu jangan senyum, wah itu suami saya banget. Jangan Bu, jangan. Kalau ngasih belanja ngepres banget, ditanya mau beli apa, 10 item, tiap itemnya berapa, total berapa, 600.000, terus apa lagi beli bensin 100.000, beli tol, masuk tol, pulang pergi 32.000 misalnya. Kemudian di total berarti 732, ngasihnya bener-bener 322.000. Nggak ada untuk beli es cendol sekalipun gitu ya. Ini yang ditanyakan. Kemudian istri ini nanya, saya harus gimana ya Rasulullah? Nah, Rasulullah itu bertanya, khud min malihi ma yakfiki wa yakfi baniki bil ma'ruf. Ada kata bil ma'rufnya. Kamu boleh ngambil dari harta suamimu itu yang secukupnya untuk kebutuhan pokokmu dan kebutuhan anak-anakmu dalam ukuran yang pantas. Ya Ibu, kan yang saya cerita hadisnya Bu, bukan ngegosipin orang. Saya cuma cerita hadis. Ini hadisnya sahih. Maka boleh istifta ini. Istifta itu meminta fatwa, menanyakan hukum. Tadi Hindun itu menanyakan hukum. Saya itu kalau nggak ngambil diem-diem, itu untuk bayar parkir aja itu nggak dihitung sama suami saya, ibaratnya. Tapi zaman Rasulullah belum ada parkir. Maksud saya kata parkir itu nggak ada di hadisnya, cuman ibaratnya. Iya, es cendol juga nggak ada Bu zaman Rasulullah Bu. Itu cuman ibaratnya aja. Jangan Ibu cerita dalam hadis ada es cendol, ada parkir, enggak. Tapi yang disampaikan oleh ulama tentang hadis sahih ini, enggak boleh ngomong kecuali, enggak boleh istifta ini, menceritakan aib dalam bentuk istifta, kecuali ke orang yang berilmu dan amanah. Jadi maksudnya cerita ke tetangga. Kita tahu tetangga itu nggak tahu tafsir, nggak tahu hadis, nggak bisa nyeritakan, nggak bisa memberikan solusi tuntunan syariatnya. Nah, kita nggak boleh istifta ke tetangga. Dengan alasan istifta itu nggak boleh, harus ke orang yang tahu. Terus ada cerita ke orang berilmu, tapi kita tahu orang berilmunya sering ngomongin ke orang lain. Ah, itu juga nggak boleh. Ya Bu, jadi harus ke orang yang berilmu dan orang itu amanah. Kemudian yang ketiga, yang boleh itu adalah tahdzirul muslimin. Ini menjadi yang ketiga dan yang keempat. Mungkin ini yang Ibu maksud. Jadi misalnya, bagaimana kalau tujuannya itu untuk mengingatkan orang lain jangan sampai terjebak dalam aib yang sama. Begitu Ibu ya. Tahdzirul muslimin ini menjadi yang ketiga dan yang keempat. Kalau yang menyampaikan ulama, maka sampaikanlah dalam konteks ilmu. Kenapa boleh? Karena di Al-Quran juga ada A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Aibnya Abu Lahab diceritakan. Aibnya Fir'aun ada enggak di Al-Quran? Ketika Fir'aun berkata, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesarku, wahai para panglimaku, wahai para menteriku, kayaknya nggak ada Tuhan yang lebih pantas bagi kalian selain aku. Aibnya Fir'aun diceritakan. Nah itu boleh Bu. Tapi dalam konteks sebagai ilmu, bukan sebagai gosip. Kalau bukan sebagai ilmu, misalnya kalau ilmu itu kan disampaikan di majelis taklim tentang Abu Lahab, tentang Fir'aun, jelas konteksnya. Bukan ustadz main ke tetangga nyeritain tetangganya. Nah itu bukan konteks ilmu.
Yang keempat, kalau bukan konteks ilmu, boleh menceritakan kasusnya, tapi jangan menceritakan orangnya. Contoh misalnya, contoh menceritakan kasus itu, ini ya, kalau nanti ada yang menawarimu pinjaman dengan iming-iming begini, jangan mau. Ternyata belakangnya itu kamu akan dijerat. Nggak perlu bilang, nanti kalau ibu ini, tetangga kita itu begini. Jangan nyeritain orangnya, tapi ceritain kasusnya. Itu boleh. Karena kenapa boleh? Karena di situ nggak ada unsur fil ladzina amanu. Nggak ada unsur menceritakan aib dalam diri orang lain. Yang kita ceritakan apa? Kasusnya. Yang kita ceritakan itu masalahnya, bukan orangnya. Itu boleh. Ini Bu, ini menjadi yang ketiga dan yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama keterlambatan tadi. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.